Sengketa antara Bank NTT dengan saudara Edin Ganggus terkait rekomendasi dari BPK pelanggaran yang dilakukan oleh Bank NTT mestinya ditanggapi secara serius sebagai wasit oleh OJK. Hingga saat ini OJK belum pernah bersuara. Ada apa sebetulnya? Oleh karena itu, untuk bisa menempatkan siapa benar siapa salah, OJK harus dari sekarang berbicara. Jangan sampai yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Jadi begini, ibarat kita bermain bola nih, di situ ada wasit, di situ ada dua tim yang sedang bermain ini. Salah satu tim bermain tidak sesuai dengan aturan, mencetak gol dengan tangan. Mestinya pada saat itu umpire-nya, wasitnya harus selalu meniupli free. Itu baru wasit yang ini. Jadi ini sebuah analogi. Analogi ini coba saya bawa di kasus MTN ini. Sekarang di satu sisi ada saya sebagai salah satu pemain yang mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh Bank NTT dan saya merujuk pada satu rujukan yudisial temuan BPK itu. Kemudian lawan saya, mitra saya adalah Bank NTT dalam arti pengurus Bank NTT. Kami dua lagi bermain, sekarang wasitnya OJK. Mestinya. Di antara kami siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu kan. Wasit OJK mesti turun tangan, bicara. Satu, kalau itu pelanggaran yang kejahatan, indikasinya adalah kejahatan perbankan. Kalau misalnya ini bukan kejahatan perbankan, katakanlah ini sebuah kriminal, maka aparat penegak hukum mesti turun. Ini bukan delik aduan loh. Kan audit BPK bukan delik aduan. Jadi mestinya ini turun. Ini udah berulang tahun dari 2018 atau lah kalau kita merujuk kepada hasil audit BPK itu tahun 2020. Udah tahun ketiga. Sementara kalau saya bisa melakukan jurisprudensi, kasus yang sama di Bank Sumatera Utara, Bank Jambi, kepala divisi treasury-nya ditangkap, direktur utamanya ditangkap. Kasus PT SNP dengan MTN hampir sama kasusnya. Saya kira di sinilah kita kalau misalnya mau bicara tentang fair play, kalau kita ibaratkan di olahraga, saya analogi kita mau fair play, mestinya aparat penegak hukum dan otoritas jasa keuangan turun untuk selesaikan persoalan ini. Karena ingat, aset Bank NTT per hari ini itu 17 triliun. Dan terbesar ada di dana pihak ketiga, kurang lebih ada 13 triliun. Di kredit kurang lebih ada 12 triliun. Ini bukan duit kecil, duit besar. Dampak, implikasi sistemiknya gede loh kalau seandainya ini dibiarkan. Tidak bisa. Apalagi ya kalau kita melihat di website Bank NTT, kalau kita merujuk ke sana, angka-angka kecenderungan pertumbuhan laba makin menurun. Kinerja 3 tahun lalu masih lebih bagus. Laba 3 tahun lalu, per Juli itu masih lebih bagus 3 tahun lalu, tahun 2020. Mari kita diskusi ini. OJK, aparat penegak hukum, Bank NTT, mari kita diskusi ini kalau memang kita mengatakan kita cinta NTT.